sebetulnya itu urusan mereka sendiri. Yang saya jaga adalah jangan sampai uangnya dibeli, dipakai untuk membeli dolar, sehingga saya memberikan uang untuk memancarkan rupiah. Saya tanya ke mereka, mereka bilang apa enggak, ternyata untungnya enggak, tapi terus saya cek lagi. Kami mau menanyakan apakah ada evaluasi dari kucuran dana Bank Himbara yang 200 triliun itu. Terima kasih. Saya kan waktu beberapa hari yang lalu ke BNI ya, untuk melihat bagaimana cara mereka menggunakan dana itu. Sebetulnya itu urusan mereka sendiri. Yang saya jaga adalah jangan sampai uangnya dibeli, dipakai untuk membeli dolar, sehingga saya memberikan uang untuk memancarkan rupiah. Saya tanya ke mereka, mereka bilang apa enggak, ternyata untungnya enggak, tapi terus saya cek lagi. Saya akan cek lagi Bank Himbara yang seperti itu. Tapi perkara bagaimana mereka menyalurkannya, itu saya serahkan ke mereka, karena mereka lebih ahli dalam deteksi dan menghitung proyek-proyek yang menguntungkan atau berproses lain. Jadi saya nggak bertanggung jawab kepada itu, tergantung mereka. Saya hanya seperti deposan atau nasabah bank yang harus mereka gitu. Nanti bank yang menyalurkan. Jadi saya menggunakan kepandaian mereka untuk menyalurkan uang yang saya punya itu. Baik Pak Menteri, dapat kita saksikan juga. Oh siap. Udah begini lagi. Terima kasih Pak, saya Roes dari siginews.com. Dari mana? Siginews.com, Pak Menteri. Jadi dari temuan kami di lapangan bahwa untuk tahun ini musim tanam tembakau ini mengalami keterpanan Pak. Jadi ketika kami di lapangan ini banyak petani yang mengeluh dan merasa hancur lebur karena ketika musim tanam ini dari investasi 30 juta per hektar untuk tanam tembakau ini hanya mendapatkan 1 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah ada himbauan dari Pak Menkyu untuk Himbara agar mengeluarkan kebijakan relaksasi atau keringanan bagi para petani agar selanjutnya mereka ini bisa bercocok tanam kembali? Terima kasih Pak. Saya baru dengar berita ini, saya akan cek, tapi pada dasarnya Himbara beroperasi sendiri di luar pemenang Kementerian Keuangan. Kalau itu kan bukan Himbara, pemerintah yang masuk kalau itu. Tapi ini kita lihat lagi nanti. Mana betul, tetangga Anda jangan-jangan yang gagal atau saya baru dengar sekarang di berita ini. Tadi pagi para pimpinan dari ada gubernur, wakil gubernur, beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi. Tapi pada dasarnya begini, anggaran tahun ini tahun depan kan dipotong, tahun ini juga dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati atau gubernur. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan motornya itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak gerah dengan itu, ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah, jadi kan di transfernya kan turun 200 ya, tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun, tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih kinerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 43 triliun dalam daerah. Saya pikir untuk antara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama kedua tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya. Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selama ini kita. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Ini utamanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus, pajaknya makin besar, kita akan tambah. Yang kedua tentang ini, kenapa dibinasakan? Dan gini,
Ini kan ada yang bayar pajak, ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya mereka rugi dong. Jadi langkah pertama saya kan cukai nggak naik, tapi saya jamin ke mereka supaya income pemerintah naik, saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan. Itu pertama. Tapi pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati. Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai menjadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri. Kalau ada negeri gampang kita monitor pelambang pelajaran yang lebih intensif, harusnya nggak lama lagi akan banyak yang ketangkap. Nanti di situ kita diskusi dengan para pelaku yang ada sekarang itu, kita akan definisikan atau tentukan seperti apa pola tarif yang pas untuk mereka. Dan pembinaan otomatis juga ya HP itu langsung pembinaan di situ. Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok farmasi yang ilegal, tapi kan kita akan memperkuat dengan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya. Kira-kira begitu. Artinya ke depan akan diberdayakan ya Pak? Akan diberdayakan, tapi habis diberdayakan harus bayar pajak. Kalau enggak saya sikat, saya nggak ada ampun ya. Kita semua yang dihormati Pak Menteri dan para pejabat eselon 1 serta Bapak Ibu sekalian para pejabat Kementerian Keuangan serta media cetak dan media elektronik yang berbahagia. Hari ini berkesempatan Bapak Menteri Keuangan untuk melihat hasil penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2, karena di Jawa Timur ada 2 kantor wilayah. Dari data penindakan barang kena cukai ilegal, kami melaporkan Pak Menteri izin, sampai dengan Januari sampai dengan September ada 1.519 SBP, surat bukti penindakan. Ini yang dilakukan oleh kantor-kantor di wilayah Kanwil DCPD Jatim 1 dan Jatim 2. Kemudian yang ditangkap adalah sebanyak 235,4 juta batang. Kemudian estimasi kerugian 10 miliar. Kita lakukan penyidikan 59 SPDP. Kita bekerjasama dengan aparat kejaksaan untuk proses penyidikannya. Kemudian ultimum remedium, karena dikenal ultimum remedium di dalam penyelesaian barang kena cukai ilegal ini, ada 114 keputusan ultimum remedium. Dan dengan total tagihan sampai dengan September ini 52,6 miliar rupiah. Terus kita lakukan Pak Menteri, dan tentunya harapannya tugas dari penanggulangan rokok ilegal, tugasnya tidak hanya di Bea Cukai, tetapi juga seluruh komponen masyarakat, dan kami pun bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini TNI Polri dan aparat lainnya. Demikian Pak Menteri barangkali terkait dengan hasil data-data penindakan ini. Barangkali ada pertanyaan tadi ya? Jangan ada pertanyaan ke dia ya? Cukup ya? Jelas ya? Sepertinya jelas Pak Menteri. Tanya Pak Menteri. Gimana? Ya Pak Menteri, saya Devi dari DPP Pak Menteri. Ya,